kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi model-model bisnis berbasis produk, berbasis platform Lian Canvas atau LC, dan bisnis model Canvas atau BMC. Sebelum kami masuk ke dalam materi, kami akan memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama itu ada saya sendiri, Juan Rifrikasi, ada Gratia Tambuhun, ada Militio Muaja, ada Serina Nihe, ada Putri Andriani Mokoginta, ada Mega Dewi Astuti, dan yang terakhir Putri Regina Papeo. Yang pertama itu ada model bisnis dan bisnis berbasis produk. Jadi menurut Osterwalder dan Pigneur tahun 2010, model bisnis adalah sebuah alat untuk menggambarkan dasar pemikiran tentang bagaimana organisasi menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai. Sedangkan pendapat saya sendiri, setelah membaca beberapa literatur, menurut saya model bisnis adalah suatu gambaran yang bisa dijadikan dasar untuk memikirkan bagaimana suatu organisasi mengelola bisnis itu dan menciptakan suatu nilai. Kita lanjut, bisnis berbasis produk. Jadi bisnis berbasis produk adalah sebuah model bisnis yang kegiatan atau aktivitasnya lebih kepada menjual produk dengan mengatasnamakan suatu brand. Dan menurut saya setelah membaca beberapa literatur, bisnis berbasis produk itu suatu bisnis yang lebih kepada menjual produk, di mana di dalam menjual produk itu mereka mengatasnamakan beberapa brand. Contohnya yaitu bisnis franchise. Jadi bisnis franchise atau warlaba adalah sebuah cara bisnis dengan nama, produk, ataupun merek dagang yang sudah ada. Pada usaha berbasis franchise, kita harus membayar modal awal dan royalti kepada pemilik merek franchise untuk menggunakan seluruh kesatuan bisnis mereka. Kesatuan bisnis ini termasuk merek dagang, logo, dan sistem bisnis. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya kita masuk pada keuntungan berbisnis franchise. Yang pertama, tidak repot membentuk sistem bisnis. Saat memilih bisnis berbasis franchise, kita tidak perlu kesulitan lagi untuk membentuk manajemen dan sistem bisnis. Pada bisnis franchise, kita bisa langsung mengimplementasikan sistem yang sudah berjalan. Yang kedua, tidak perlu melakukan brand awareness. Biasanya bisnis franchise sudah dikenal oleh masyarakat luas. Hal ini memudahkan kita sebagai franchise sehingga kita tidak perlu mengeluarkan biaya pemasaran yang lebih besar untuk menjangkau konsumen baru. Yang ketiga, support dari franchisor. Sebelum beroperasi, biasanya franchisor akan memberikan pelatihan kepada franchise atau mitra dagang tentang seluk-beluk produk yang akan dijual, mulai dari cara pembuatan, penyajian, keuntungan, marketing, hingga operasional bisnis. Selanjutnya yaitu bisnis berbasis platform Lian Canvas. Facebook kini sudah menjadi perusahaan media besar tanpa memproduksi konten apapun. Gojek dan Uber adalah perusahaan transportasi besar tanpa memiliki kendaraan. Banyak yang menyebut fenomena ini sebagai sharing ekonomi. Hal ini dimungkinkan oleh berbagai perusahaan tersebut yang memiliki bisnis model berbasis platform. Apa yang dimaksud dengan platform? Secara sekilas, kita bisa melihat bahwa mereka tidak memiliki aset yang merupakan kunci dari operasi yang dijalankan. Mereka bisa bertahan dan berkembang pesat karena mereka menciptakan suatu wadah yang dapat menghubungkan calon pengguna dan pemilik aset yang ingin menghasilkan uang. Wadah inilah yang disebut sebagai suatu platform. Lian Canvas. Lian Canvas adalah metode rencana bisnis, satu halaman yang dibuat oleh As Maurya yang diadaptasi oleh bisnis model Canvas oleh Alexandra Osterwalder. Nah,
Nah, Lean Canvas ini adalah sebuah template yang digunakan oleh para pengusaha atau pebisnis untuk membantu mereka dalam memecahkan ide agar lebih mudah dibaca dan dipahami. Template tersebut akan membuat suatu ide yang rumit menjadi lebih fleksibel dan berfungsi untuk menemukan informasi kunci dengan mudah. Jadi Lean Canvas ini berguna untuk mengecilkan atau memfleksibelkan ide-ide bisnis menjadi suatu hal yang mudah dipahami. Selanjutnya, fungsi Lean Canvas. Dengan Lean Canvas, wirausahawan dapat fokus untuk mengidentifikasi masalah dan solusi. Ini dirancang untuk bekerja untuk pola pikir pemula dan membantu wirausahawan membangun ide mereka. Mereka tidak hanya akan memiliki proposisi nilai unik, tetapi mereka akan mengidentifikasi satu hal yang tidak dapat dilakukan oleh merek lain dengan cara yang persis sama seperti yang mereka lakukan. Lembar dan kotak terbatas dari Lean Canvas mudah dipahami dan mendorong wirausahawan untuk berpikir dengan cermat. Hanya ada begitu banyak ruang untuk digunakan, yang berarti sangat penting untuk meringkas poin-poin utama menjadi informasi yang paling penting. Tidak perlu terlalu mendetail ketika intinya adalah membahas hal-hal utama yang penting saat membuat rencana bisnis. Yaitu model bisnis Canvas atau BMC. BMC adalah kerangka kerja yang paling populer untuk mendefinisikan model bisnis startup. Canvas disusun untuk menjelaskan, memvisualisasikan, menilai dan mengubah model bisnis agar menghasilkan kinerja yang lebih optimal untuk startup. Canvas ini dapat digunakan untuk semua jenis startup tanpa terbatas sektor usahanya. Bagi founder dan atau mentor startup, BMC digunakan untuk menganalisis kekuatan dan kekurangan proses bisnis. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi. Nah, BMC ini memiliki 9 elemen yang saling terhubung. Kesembilannya adalah customer segment, customer relationship, value proposition, channels, revenue stream, key activity, key partners, resources, and cost structure. Nah, secara fungsi, kesembilan elemen tersebut terbagi menjadi ketiga kategori. Yang pertama ada desirability, atau elemen yang mendefinisikan keinginan startup atau founder, yang meliputi customer segment, value proposition, and customer relationship. Nah, yang kedua ada visibility, atau elemen yang mendefinisikan dukungan untuk merealisasikan keinginan tersebut, meliputi channels, key activity, key resources, and key partners. Dan yang terakhir ada viability. Nah, yang artinya elemen yang mendefinisikan ketahanan bisnis, yang meliputi revenue stream and cost structure.